Kejadian mengerikan terjadi pada GP Aragon hari Minggu lalu. Marc Marquez yang melakukan start dengan baik melesat ke depan. Tak lama setelah itu, pada saat keluar tikungan ketiga, ia kehilangan traksi ban belakang sehingga ia terpaksa menutup gasnya dan melambat di racing line. Fabio Quartararo yang melaju kencang dan begitu dekat dengannya tidak bisa menghindar hingga menghantam motor Marquez dengan keras. Quartararo terpelanting keras ke aspal. Bagian fairing depan dan windshield motor Yamaha Quartararo tersangkut pada bagian belakang motor Marquez yang masih melaju kencang. Marquez terus melaju karena ia tak merasa ada masalah pada motornya. Hingga setelah tikungan ketujuh, ia mengaktifkan rear head device-nya. Dengan bagian fairing Yamaha Quartararo yang tersangkut pada bagian belakang motornya, Marquez tak bisa mengendalikan motornya. Ia bilang motornya tiba-tiba berat ke kiri. Kemungkinan bagian fairing tersebut terjepit di antara spakboard dan ban belakangnya karena terlihat ada asap yang disebabkan oleh gesekan antara fairing Quartararo dan ban. Sialnya lagi, Takaki Nakagami yang berada di belakangnya menabrak Marc Marquez hingga terjatuh. Nakagami dan motornya meluncur tak terkendali di racing line. Beruntung semua pembalap bisa menghindar. Hanya Pol Espargaro saja yang sedikit menyentuh bagian motor Nakagami. Wah, benar-benar balapan yang kacau. Yang jadi pertanyaan, ini salah siapa? Apakah salah Marquez sepenuhnya? Seperti yang Anda ketahui, seorang Marc Marquez tidak mau tampil konservatif. Sejak start, ia cukup agresif melewati para pembalap dengan melewati sisi luar di tikungan pertama. Meski agresif manuvernya bersih karena ia tidak bersenggolan dengan siapapun. Namun di tikungan keempat, ia melebihi limit dari ban belakangnya yang masih dingin sehingga ia kehilangan traksi. Ini membuat Marquez terpaksa mengendurkan gasnya dan tertabrak Quartararo yang menempel ketat di belakangnya. Dalam insiden ini, penilaian kami adalah insiden balap. Adalah sesuatu yang lumrah bagi Marquez untuk menutup gasnya. Apabila tidak, bukan tidak mungkin ia akan mengalami high side yang mengerikan. Sialnya Quartararo memang benar-benar berada di posisi yang tidak tepat. Pernyataan senada juga dilontarkan Managing Director Yamaha Racing, Lin Jarvis. Dalam wawancaranya bersama MotoGP saat balapan berlangsung, Jarvis dan timnya sudah menganalisis tayangan ulang berkali-kali. Jarvis pun harus mengakui itu adalah insiden balap meski ia harus kecewa karena posisi klasmen Quartararo kian ditempel ketat oleh Francesco Bagnaia. Quartararo pun juga tak bisa protes atas kejadian ini. Yang pasti hari tersebut ia benar-benar apes karena terjatuh 2 kali. Yaitu yang pertama karena bersenggolan dengan Marquez dan karena terjatuh dari skuter yang dibawa Marshall. Setelahnya skuternya terlibat adu banteng dengan skuter lain. Lalu insiden kedua yang melibatkan Marquez dengan Nakagami. Penilaian kami bukannya kami membela Marquez atau kami adalah fanboy Marquez. Tapi ini tidak sepenuhnya kesalahan Marquez. Marquez terpaksa melambat karena rear height device-nya membuat gesekan antara fairing Quartararo yang tersangkut dengan ban belakangnya semakin parah. Gesekan tersebut membuat putaran ban belakangnya melambat. Terlihat dengan adanya asap saat rear height device diaktifkan. Jika dilihat dalam tayangan ulang, Marquez sepertinya punya kesempatan untuk melambatkan motor ke sisi kanan trek. Tapi akibat masalah tersebut, Marquez bilang motornya membawa ke kiri, sehingga ia menutupi racing line dengan berjalan lambat hingga tertabrak Nakagami. Opini tambahan kami, Marquez sebaiknya melambatkan motornya pasca dihantam Quartararo dengan kencang. Tapi ia memilih untuk tetap melaju mengejar ketertinggalan. Dengan hantaman keras seperti itu, sangat mungkin ada yang rusak pada motornya. Namun, ia tidak memeriksa secara langsung dan tidak merasakannya sebelum ia mengaktifkan rear head device setelah tikungan ke-6. Perlu diingat ini hanya opini kami. Selebihnya hanya Marquez yang tahu karena dia yang membawa motornya. Ya, memang Marc Marquez adalah pembalap yang agresif. Ia tak jarang merugikan pembalap lain. Salah satu contohnya adalah pada GP Argentina 2018 di mana ia merugikan Alex Espargaro dan Valentino Rossi. Itu jelas salahnya 100%.
Namun untuk kali ini, kami yakin ini adalah insiden balap. Kira-kira bagaimana nih pendapat kalian? Jika kalian menyukai video ini, silakan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Salam respect all riders!